Papa pribadi yang bertanggung jawab, dia juga sabar. Saya jarang sekali lihat dia marah. Jadi benar-benar satu figur yang saya kagum lah dengan Papa. Setelah dia bertobat, Papa punya kebiasaan baru. Jadi dia suka sekali ajak keluarga jalan, pergi kemana gitu. Ya seperti Sabtu-Sabtu lainnya, Papa bilang hari ini kita mau pergi. Kita semua siap-siap lah. Papa udah pergi, ambil mobil. Kita tunggu 10 menit, 15 menit, Papa nggak kebalik-balik. Ya udah kita sekeluarga akhirnya mutusin kita akan ke toko. Pas pintu dibuka, yang pertama saya lihat adalah ya di pojok kiri bawah itu ada satu sosok. Ya saya tahu itu Papa gitu. Tengkurap posisinya dan di sekelilingnya tuh banyak air. Ternyata cairan itu darah. Pas lihat itu ya kita semua kaget ya, shock pasti. Akhirnya kita putusin udah kita mesti bawa nih, cepet-cepet kita mesti bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter bilang ini pembunuhan. Saya kecewa sekali lah dengan Tuhan. Saya bilang kalau Tuhan ada, seharusnya Tuhan bisa jaga Papa. Setelah semua lewat, saya tetap pelayanan di gereja, tapi dengan satu sikap hati yang berbeda. Yaitu saya mau bilang bahwa Tuhan tuh nggak ada. Dan saya mencoba membuktikannya dengan hidup saya. Ya, saya akan tetap ada di gereja, saya akan pelayanan, tapi pada saat itu saya rusak hidup saya. Saya coba rokok, saya terikat dengan pornografi, saya coba banyak dosa. Kurang lebih 3 tahun ya, saya menjalani kehidupan yang seperti itu. Satu hari, saya diajak ke camp sama temen. Nah di camp itu, ya lagi puji-pujian, lagi nyanyi gitu biasa. Tiba-tiba saya nangis. Saya ingat lagi tuh masa-masa di mana saya ketemu Papa saya angkat, bawa naik bajai, lalu pindah ke taksi, bawa ke rumah duka. Lalu setelah film tentang rekonstruksi pembunuhan Papa itu selesai, tiba-tiba lanjut kayak Tuhan kasih lihat Tuhan Yesus ada di kayu salib dan mata Tuhan itu menatap ke saya gitu. Tuhan tanya, kamu tahu nggak siapa saya? Gitu. Ya pertanyaan saya nggak bilang saya nggak tahu, saya nggak mau tahu. Terus Tuhan tanya sekali lagi, kamu tahu nggak saya siapa? Saya bilang saya tahu Tuhan, tahu Tuhan Yesus. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ. Tuhan tanya sekali lagi, kamu tahu nggak siapa saya? Ya udah saya jawab, Tuhan saya tahu, kamu Tuhan Yesus gitu. Tuhan bilang sama saya, David kamu tahu nggak? Saya memang betul saya Tuhan Yesus. Tapi yang kamu harus tahu adalah saya bukan cuma Tuhan buat kamu, tapi saya juga Papa buat kamu. Di titik itu saya ditantang lah untuk mau nggak kamu ampuni pembunuh Papa kamu. Ya karena Tuhan udah jamah hidup saya berubah. Saya bilang ya Tuhan saya mau ampuni, bahkan saya mau mengasihi dia. Banyak sekali juga anak Tuhan yang mengaku sudah percaya Tuhan tapi punya dendam dengan orang lain, masih simpen kesalahan orang. Lepaskan pengampunan. Kalau kita nggak ngampunin orang yang bersalah sama kita, maka Bapak kita nggak bisa ampuni kita. Dan itu artinya adalah surga bukan bagian kita. Ini gawat, ini masalah kekekalan. Tuhan kita, Tuhan Yesus itu bukan cuma Tuhan yang kayaknya jauh, nggak bisa dijangkau gitu. Tapi dia adalah Bapa.
dia juga sahabat buat setiap kita. Artinya apapun yang kita alami, apapun kondisi kita, dia Tuhan yang adalah sahabat yang selalu ada sama-sama kita. Saya David dan ini ceritaku. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Percaya, selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Haleluya, shalom saudara, selamat pagi. Sukacita bagi kita semuanya, hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah streaming. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hatimu dimanapun saudara berada. Mari miliki hati yang haus akan Tuhan, hati yang lapar akan Tuhan. Biar Tuhan memuaskan kita.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siapkan hati kami rindu memuji dan membesarkan nama-Mu. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai, demikian juga dengan hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa kami, begitupun jiwaku. Tuhan, mari angkat tanganmu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya detapan kasih-Mu. Inilah kami Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, mari katakan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan
haleluya Tuhan. Kasih-Mu biarlah ini Tuhan boleh menjadi pengakuan kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Di tengah masa yang sukar, kami mau tetap mencari wajah-Mu. Di tengah masa yang sulit, kami mau Tuhan merasakan lawatan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, dalam dunia ini segala sesuatu akan lenyap. Tapi saat kami dekat dengan Engkau, saat kami Tuhan memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan, maka kami tahu Tuhan pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Melalui ibadah streaming pagi ini Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan dengan-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu, melalui pujian dan penyembahan kami. Biar kiranya Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, sementara kami menaikkan pujian dan penyembahan kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, dan kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, inilah kami siapkan hati kami untuk memuji membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah, mari serendah kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini. Kita sembah Tuhan. Dia Raja segala raja. Nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Kami sembah Kau ya Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan.
Haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau teduhkan hati kita di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan suaranya. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu Tuhan yang selalu meneguhkan kami. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat kita bangkit berdiri, katakan bersama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari katakan saudara. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku katakan. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya serahkan pada hamba-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.
Allah Bapa kami, Tuhan yang maha baik, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih anugerah Tuhan buat kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh datang dengan hati yang rindu untuk kami dapat berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tiba saatnya hari ini Tuhan kami mau duduk diam, kami mau buka hati kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami, supaya kami mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, supaya kami semakin kuat, kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami boleh dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan, pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi sesama, pribadi-pribadi yang punya dampak yang baik bagi rekan-rekan kami, bagi saudara-saudara kami, dan bahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Pujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Ya baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu bagaimana menjadi orang yang berpengaruh atau menjadi orang yang memiliki dampak Bapak Ibu. Ya menjadi orang Kristen ya itu bukan hanya kita rajin ke gereja Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen itu bukan hanya kita mengerti tentang ayat firman Tuhan. Menjadi orang Kristen itu bukan hanya kita pintar untuk kita menyanyi. Menjadi orang Kristen itu bukan hanya kita pintar untuk kita berkhotbah. Menjadi orang Kristen itu bagaimana ya kita menyadari bahwa diri kita ini adalah punya tugas, peran tanggung jawab ya, di mana kita dibentuk Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Hari-hari ini kita lihat belum semua orang Kristen hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Ya. Ini bukan statement yang menghakimi, tidak. Tapi adalah sebuah statement yang didasari oleh fakta. Ya, bahwa hari-hari ini orang belum menyadari tentang apa arti kekristenan. Ya. Kekristenan itu berarti bagaimana pribadi kita sebagai orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Tentunya dengan motivasi yang baik, motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Bukan motivasi-motivasi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Misalkan kita mau melayani Tuhan karena kita ingin dikenal oleh banyak orang. Karena kita mau melayani Tuhan ya, supaya kita mendapatkan pengakuan, supaya kita mendapatkan pujian. Bukan itu. Tetapi menjadi orang Kristen adalah bagaimana kita bisa membawa orang lain, bagaimana hidup kita juga bisa menjadi teladan. Nah itu yang terpenting. Ya. Kalau kita lihat hari-hari ini, ya, kita tidak bisa pungkiri. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang yang mengaku Kristen, tapi hari ini mereka terlibat di dalam berbagai kejahatan. Ya. Mereka yang terlibat dalam tindakan kriminal, mereka yang terlibat di dalam narkoba. Ada nama-nama Kristen di dalam penjara, saudaraku. Karena kasus pembunuhan, kasus pencurian, kasus perampokan, dan berbagai kasus-kasus lain. Bahkan mohon maaf, Bapak Ibu Saudara, ada pula hamba Tuhan yang harus terjerat kasus hukum. Ini kan suatu fakta yang memang tidak bisa ditutupi. Ya. Sehingga orang di luar bertanya, katanya orang Kristen, kok kayak gitu ya? Belum lagi ditambah semakin meningkatnya tingkat perceraian di kalangan Kristen. Orang bertanya, kan orang Kristen kan yang namanya bercerai kan nggak boleh Pak. Kok kenapa kok buktinya kok tingkat perceraiannya semakin tinggi? Nah ini menjadi satu perenungan buat saudara dan saya. Bahwa kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan sebagai anaknya, sebagai orang Kristen. Untuk kita menjadi orang yang punya dampak. Nah bicara soal dampak, itu ada dua. Dampak yang positif, dampak yang negatif. Dalam hal ini, kita sebagai anak Tuhan harus punya dampak yang positif. Tuhan memberikan keteladanan kepada kita. Waktu dia datang ke dalam dunia ini, Pak, Bu, dia memberi dampak di dalam pelayanan ini begitu luar biasa sekali. Dia melayani itu tidak pilih-pilih siapa yang dia layani. Orang miskin kah? Pejabat tinggi kah? Orang lumpuh kah? Bahkan sampai penjahat pun saudara. Jadi artinya apa?
Kalau kita buat menjadi orang yang berdampak, menyadari bahwa kita punya tugas yang Tuhan berikan buat kita, maka ketika kita melayani, kita pun tidak boleh untuk pilih-pilih. Wah, saya mau pelayanin ini, kenapa? Wah, kan karena dia ini kan anak pengusaha. Wah, saya mau melayani ini, kenapa? Wah, karena dia ini orang terkenal. Nggak bisa begitu. Kalau kita punya hidup yang berdampak, ya, maka hidup kita ini bisa menjadi teladan buat setiap orang, Pak Bu. Dimanapun kita berada, kita bisa memberi teladan yang baik. Teladan dalam banyak hal, dalam perkataan kita. Perkataannya sekarang perkataan yang baik, perkataan yang positif. Dalam pikiran juga pikiran yang baik tentunya. Punya gagasan yang baik. Punya hikmat yang baik yang dari Tuhan. Bukan sebaliknya. Pikiran yang merugikan orang lain, pikiran yang bisa memanfaatkan orang lain. Bagaimana kita bisa memperdaya seseorang, bagaimana kita bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bukan yang seperti itu. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita hidup dipimpin oleh Roh, saya percaya apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang baik, kelihatan. Makanya ini menjadi sebuah perenungan buat saudara dan saya, apakah hari ini kehidupan kita sudah berdampak? Bicara soal dampak itu tidak hanya berbicara tentang beberapa tahun kita menjadi orang Kristen, tidak. Karena ada orang yang sudah menjadi Kristen puluhan tahun, hidupnya masih belum berdampak. Ini yang menjadi sebuah tugas buat kita. Tugas diri sendiri, ya, menyadari bahwa kita hari ini merenungkan nih, aduh seberapa besar ya dampak yang sudah saya kerjakan. Berapa tahun ya saya jadi Kristen ya. Kok saya masih tetap begini-begini aja ya. Kok saya tetap ya, orang lain kok sepertinya jaga jarak dengan saya ya. Atau mungkin sebaliknya. Ketika kita hadir di tengah-tengah komunitas, berjumpa dengan orang lain senang dengan kita. Orang lain begitu respect dengan kita. Orang lain begitu menghargai dan menghormati kita. Ada banyak orang datang kepada kita, berdiskusi, mengutarakan problem permasalahannya, sharing dengan kita, curhat dengan kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang baik yang mereka lihat dari kita. Nah inilah makanya harus kita sadari Pak, Bu. Oleh sebab itu coba kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Kitab Yakobus pasal yang pertama atau ke-1 ayat 22. Apa yang tertulis di situ? Firman Tuhan bilang begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Artinya apa? Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak hanya dengar firman saja, kemudian selesai begitu saja Pak Bu. Jangan kita menjadi orang Kristen, suka dengar firman Tuhan, ya. Mungkin dalam satu minggu kita bisa 3-4 kali dengar khotbah hamba-hamba Tuhan, ya itu tidak salah, itu baik, tetapi kita cuma jadi pendengar saja. Kita tidak melakukan apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan dari pesan hamba-hamba Tuhan tersebut, ya, untuk kita bagikan kepada orang lain atau setidaknya membentuk karakter kita, kepribadian kita untuk semakin ya terbentuk dengan baik, untuk terus bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Inilah arti kekristenan yang sebenarnya. Punya dampak yang baik. Berikan waktu dan kesempatan di tengah-tengah kesibukan kita hari demi hari Pak Bu. Untuk kita terus belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita belajar apa yang kita baca hari ini, lakukan di dalam kehidupan kita. Makanya disebut Alkitab ini sebagai penuntun. Penuntun kehidupan kita. Penuntun langkah kita. Kenapa dikatakan penuntun langkah kita? Kalau kita tidak dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa salah jalan. Kita bisa salah melangkah. Kita bisa tersesat. Dari mana kita bisa tahu supaya kita tidak tersesat? Ya dari Alkitab. Mungkin hari ini kita masih menjadi pribadi yang mungkin kita sulit untuk mengendalikan emosi. Dari mana kita bisa berubah menjadi orang yang sabar? Belajar dari Alkitab. Di luar adalah tempat bagaimana kita diproses. Di jalan adalah tempat bagaimana kita diproses. Itulah ujian sesungguhnya, tempat pembelajaran kita. Kalau di jalan hari ini Pak, Bu,
ada ujian buat kita, kesabaran kita diuji. Kita harus bisa tunjukkan, mampukah kita melewati atau kita memiliki kesabaran. Saudara naik mobil, saudara dipepet orang. Saudara berhenti di lampu merah, diklaksonin ke angkot. Kadang-kadang kan angkot suka begitu. Di Indonesia ini kadang-kadang begitu. Sudah lampu kuning, artinya siap-siap, kita berhenti dong. Tapi kadang-kadang ada orang yang klaksonin dari belakang dengan begitu kencang. Ini ujian buat kita. Apakah kita akan mampu dapat mengendalikan diri atau tidak? Kemudian hari ini adalah kita diingatkan Tuhan untuk menyadari bahwa kita punya tugas untuk membawa orang kepada Tuhan. Jadi orang Kristen itu Pak Bu, tidak hanya mengucap tentang Shalom, puji Tuhan, haleluya, bukan itu. Bukan itu menjadi ukurannya. Tindakan perbuatan kita itulah yang dinilai oleh orang lain. Bagaimana orang mau terima Tuhan hari ini? Kalau sikap kita, tindakan kita, toh tetap sama, tidak ada perubahan. Ya, mau jadi orang Kristen. Buktinya di rumah mulutnya masih kasar. Ya, jadi orang Kristen. Buktinya masih yang enggak benar hidupnya. Ya, jadi orang Kristen. Buktinya masih suka ngebut-ngebut naik motor. Ya, jadi orang Kristen. Karakternya masih temperamen dan sebagainya. Orang akan melihat. Nah, bagaimana kalau kita sendiri tidak berubah? Hidup kita bisa berdampak buat orang lain. Tidak bisa. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menjadi teladan yang terbaik buat kita. Dia melakukan pekerjaan pelayanannya itu dengan begitu luar biasa sekali. Siapapun dia layani. Golongan masyarakat manapun dia layani. Dia datang tidak hanya melayani khusus untuk orang kaya, tidak. Yang miskin dia tolong. Yang kaya dia tolong. Yang pejabat dia tolong. Yang sakit dia tolong. Yang terbeban berat dia tolong. Yang terikat dia tolong. Semua dia tolong, dia lakukan. Yesus sedang memberikan keteladanan bagi kita, Pak Bu. Kalau hidup kita mau berdampak bagi orang lain, maka kita tidak boleh mengkotak-kotakan seseorang. Dia kan gak punya apa-apa, mau ngapain kita melayani dia. Atau sebaliknya, wah kita harus layani dia. Kenapa? Karena dia anak pengusaha hebat. Oh Pak, kalau kita punya pemahaman yang demikian, saya mau bilang kita belum menyadari bahwa diri kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Buang paradigma kita, konsep berpikir kita yang salah. Siapapun harus kita layani dengan tulus. Punya motivasi yang benar. Orang yang punya dampak yang baik, dia hidupnya punya motivasi, punya tujuan yang benar. Menolong orang itu tidak setengah-setengah. Itu yang punya dampak. Nah, apa yang ditulis oleh kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16? Kitab Matius pasal 5 ayat yang 16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Artinya sebagai anak-anak terang Pak Bu, kita punya peranan penting. Peran penting dalam hal apa? Yuk kita lihat siapa sahabat-sahabat kita, keluarga kita hari ini yang belum mengenal Tuhan. Ayo kita tunjukkan perbuatan kita, sikap kita untuk mereka bisa melihat kita. Oh iya ya, ternyata jadi orang Kristen itu punya perbedaan. Jadi orang Kristen itu waduh, begitu penuh perhatian, ya, suka berbuat baik dan sebagainya. Jangan jadi orang Kristen akhirnya menjadi bahan ejekan orang lain. Gue gak mau bertobat dia sih bisa ngajak kita ke gereja, ngajak kita ibadah, ngajak kita ikut KKR dan sebagainya. Buktinya kehidupannya masih begitu, masih suka ngerokok, masih suka mabuk dan sebagainya. Kita tidak bisa jadi berkat, hidup kita tidak bisa berdampak buat orang lain. Artinya apa? Waktu kita menjadi berkat,
Ya, itu dimulai dari diri kita. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus introspeksi diri kita. Yang kedua, kita harus berubah di dalam Tuhan. Dengan cara inilah Pak Bu, kita bisa menjadi contoh teladan yang baik buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ingat tadi dikatakan di ayat 16, saudara adalah terang. Terang itu artinya apa? Sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang kelihatan sinarnya, sesuatu yang bisa membawa orang yang ada di dalam kegelapan keluar. Kenapa? Karena sinar itulah yang menerangi, yang menuntun, yang membawa orang supaya orang tidak jatuh, tidak tersesat dan sebagainya. Itulah terang. Makanya jangan sepelekan arti kekristenan. Jangan sepelekan panggilan Tuhan atas hidup saudara. Nah, hari ini kita belajar Pak Bu, bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang punya pengaruh atau punya dampak. Yang pertama adalah membuka hati kita untuk dipimpin oleh Roh. Ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Ya. Kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, maka hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Roh besar di sini berarti dipimpin oleh Tuhan. Nah, kalau kita dipimpin Tuhan Pak Bu, yakinkah perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita adalah tindakan yang salah? Tidak mungkin. Kalau kita dipimpin oleh Roh, pasti tindakan kita adalah tindakan yang baik, tindakan yang sopan, tindakan yang terpuji, pikiran-pikiran yang cemerlang, pikiran-pikiran yang punya hikmat Tuhan, pikiran-pikiran yang bersih, bukan pikiran yang penuh dengan kekotoran, kebencian, pikiran-pikiran yang negatif dan sebagainya. Tindakan kita pun demikian, tindakan yang punya kepedulian kepada sesama. Bukan tindakan yang berupaya untuk memanfaatkan. Tidak. Makanya kita harus tampil beda dengan orang lain. Dan yang sanggup untuk mengubahkan kita, untuk kita bisa tampil beda itu adalah Tuhan ketika kita dipimpin oleh Roh. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang punya pengaruh atau punya dampak. Yang kedua, mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kitab Mazmur pasal 1 ayat yang kedua mengatakan bahwa orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Berikan waktu dan kesempatan untuk kita hari ini ya, semakin banyak belajar tentang firman Tuhan. Pergunakan waktu dengan bijak Pak Bu. Jangan sampai kita menggunakan waktu yang ada lewat begitu saja. Hari ini zaman begitu canggih. Kita tidak perlu bawa Alkitab kemana-mana. Tapi di handphone kita ada Alkitab. Apa yang kita baca hari ini? Bukan berarti kita tidak boleh baca soal berita, kita tidak boleh bicara soal kesehatan, kita tidak boleh baca tentang pengetahuan dan sebagainya. Boleh, tapi jangan pernah lupakan untuk kita belajar. Baca tentang firman Tuhan, perdalam tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti tentang apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, bawa itu di dalam doa. Kalau tidak mengerti juga, mari ajak diskusi. Ya, baik Bapak Gembala kita, Ibu Gembala kita, pemimpin komsel kita dan sebagainya. Kita berdiskusi tentang firman Tuhan. Siapkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Yang ketiga, memiliki sikap peduli kepada sesama. Kitab Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya. Artinya apa? Jangan lupa. Jangan pernah lupa untuk kita berbuat baik. Orang yang percaya dalam Tuhan, ya, orang yang hidup dipimpin oleh Roh, saya percaya saudaraku ada sesuatu yang baik yang kelihatan. Perbuatannya pasti perbuatan yang baik. Dan oleh sebab itu jangan pernah sungkan ya untuk kita menolong orang yang butuh bantuan. Saat-saat yang tepat hari ini adalah untuk kita melihat siapa yang membutuhkan pertolongan. Mari apa yang kita bisa bantu, kita kerjakan. Kita tolong saudara. Ya. Mari kita belajar untuk kita juga punya tanggung jawab. Bahwa ketika kita menolong seseorang atau kita menolong orang lain, itu adalah bagian tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Miliki sifat kepedulian. Jangan ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan, kita tutup mata, memalingkan muka, dan bahkan kita meninggalkan. Tidak. Ya. Mari kita bantu mereka. Di tengah-tengah kesusahan mereka, apa yang hari ini kita bisa berikan, kita berikan. Jangan pernah kita berhitung-hitungan. Belajarlah kita memberi yang terbaik selama waktu dan kesempatan itu ada untuk kita lakukan, kita kerjakan, lakukan. Karena ini ada sebuah perintah yang harus kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang sebelum kita masuk di dalam
inti khotbah pagi hari ini, ya, yang menjadi pertanyaan adalah di mana kita harus berdampak. Ada 4 hal yang harus kita ingat di mana kita harus berdampak. Ya. Saya catat ada 4 poin penting. Ya. Yang pertama di lingkungan tempat tinggal kita. Ya. Di tempat tinggal kita, Pak Bu, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang tidak eksklusif. Yang tidak pilih-pilih siapa yang harus kita temani, siapa yang bisa kita jadikan sahabat, jadikan panutan. Harusnya kita belajar bahwa ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, tempat tinggal kita, Pak Bu, kita bisa menempatkan diri dengan baik. Kita harus berberitakan kita harus banyak menunjukkan sikap, itikat yang tentunya berbeda dengan orang lain. Jangan jadi orang Kristen yang menutup diri dari lingkungan. Enggak mau bergaul dan sebagainya. Enggak melakukan tanggung jawab dengan baik. Ada tugas hal-hal yang harus dikerjakan, akhirnya tidak dikerjakan. Dengan berbagai alasan. Waduh, maaf nih saya enggak bisa kerja bakti. Kenapa? Waduh, saya sibuk, betul-betul enggak ada waktu. Wah, ini repot saudara. Ya. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang bisa hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang punya pengaruh yang baik. Yang kedua adalah di mana? Di keluarga kita. Mari kita menjadi seorang anak yang menghormati orang tua, punya dampak yang baik. Yang orang tua hari ini kita bisa memberi teladan yang baik buat anak-anak kita. Menjadi orang tua yang demokratis, menjadi orang tua yang bisa menjadi tempat anak-anak untuk bertanya. Menjadi orang tua yang menyediakan waktu buat anak, tidak hanya selalu sibuk dengan berbagai kegiatan. Punya perhatian, mengarahkan anak, membimbing anak, memberikan nasihat dan sebagainya. Ini ada satu dampak yang baik. Yang ketiga adalah di mana kita harus berdampak dan memiliki pengaruh. Poin ketiga adalah di gereja. Dengan siapa? Dengan saudara-saudara seiman kita. Bangun kesatuan hati. Bentuk persaudaraan yang kuat di dalam gereja. Saudara tidak perlu kubu-kubuan di dalam gereja. Mohon maaf, yang status sosialnya tinggi, level manajer ke atas bentuk grup sendiri. Yang ibu-ibu profesional, ya, pemimpin-pemimpin di kantor, bentuk grup sendiri. Yang ibu-ibu rumah tangga bentuk grup sendiri. Ini jangan sampai terjadi di gereja. Kalau di gereja saja hidup Anda tidak bisa menjadi dekat, saudara tidak punya dampak yang baik. Bagaimana kalau saudara ada di luar? Saudara tidak bisa menjadi berkat. Hidup saudara tidak berdampak buat orang lain. Di gereja ini adalah tempat kita untuk kita mempraktekkan, saling memperhatikan kepada saudara-saudara seiman. Membangun unity yang kuat, kesatuan hati. Saling memperhatikan, saling mendoakan. Itu dimulai dari gereja. Mari bangun, ciptakan suasana kekeluargaan yang begitu nyaman, begitu indah di dalam rumah Tuhan. Tidak perlu ada persaingan, tidak perlu ada diskriminasi di dalam gereja. Renungkan bahwa kita ada di dalam rumah Tuhan, kita adalah satu keluarga. Keluarga yang saling mendoakan. Yang keempat, poin yang terakhir, di mana kita harus berdampak di bangsa dan negara kita. Kita ada di negeri yang hari ini Tuhan tetapkan menjadi warga negara di negara kita hari ini. Ada pepatah bilang begini, bukan patah, ada istilah bilang, berikan apa yang kita bisa berikan kepada negara kita, kepada bangsa. Apa yang harus ini kita mesti berikan? Yang harus kita berikan adalah mari kita bertanggung jawab, belajar dengan baik, berikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, ya. Dengan semangat untuk kita terus belajar, untuk kita semangat terus, untuk kita mau untuk ke depan lebih maju lagi.
Jangan pernah berhenti, Pak. Jangan pernah puas. Apalagi punya kesombongan. Ya. Bangsa Indonesia butuh orang-orang yang jujur. Butuh orang-orang yang takut akan Tuhan. Bangsa ini dibangun, ya, dilandasi dengan dasar iman kepada Tuhan. Tentunya kita sebagai orang percaya. Saya percaya satu negara ketika penduduknya, warga negaranya itu takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran, saya yakin kita punya dampak buat bangsa negara ini dengan baik. Rumah tangga punya satu tugas. Kau harus bisa mencetak anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga dari keluarga ini membentuk sebuah komunitas. Komunitas membentuk sebuah masyarakat. Masyarakat bisa membentuk sebuah bangsa. Kalau ini dimulai dari setiap pribadi-pribadi yang takut hormat akan Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi bangsa yang semakin maju. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang memberkati bangsa negara ini. Kita punya tugas yang tidak mudah. Sadari, mari hari ini kita bangun bangsa dan negara kita lewat doa kita, lewat semangat kita belajar, lewat kepedulian kita, lewat perhatian kita, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. Saya percaya Pak Bu, bukan suatu hal yang sulit. Selama kita mau dibentuk dan selama kita mau belajar, tidak ada yang tidak bisa. Berjalan dengan Tuhan, pasti kita cakap untuk menanggung segala perkara. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Sukses selalu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, untuk renungan pagi hari ini Tuhan. Kami diingatkan Tuhan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tentunya kami punya tugas Tuhan untuk kami berdampak bagi sesama Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kekristenan bukan hanya berbicara tentang iman di dalam Yesus, tetapi juga bagaimana kami juga bisa mempraktekkan kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang berbeda dengan orang dunia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk kami senantiasa berharap, percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan dapat kami lakukan dengan baik, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh tanggung jawab kami kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan lewat renungan pagi hari ini, kami diingatkan untuk kami berdampak, baik di lingkungan kami berdampak di rumah tangga kami berdampak di gereja kami, bahkan kami berdampak bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biar kami menjadi pribadi-pribadi ya Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming Tuhan, dimanapun mereka berada, entahkah mereka di dalam perjalanan, di dalam mobil mereka, mungkin yang juga di rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan, tangan Tuhan terus menyertai, menjaga, melindungi kami, dan memberkati kami. Diberkati usaha kami, diberkati pelayanan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, semua yang terbaik Tuhan berikan buat kami. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang menguatkan iman kita, yang mengajar kita bagaimana hidup kita menjadi berkat, berdampak bagi sekeliling kita, menjadi orang Kristen yang berpengaruh, be influence bagi yang ada di sekeliling kita, bagi gereja kita, bagi kota kita, juga bagi bangsa kita, yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Pembantu Dedi Kurniawan. Biar kiranya firman Tuhan terus mengajar kita, mengasah kepekaan kita kepada kehendak Tuhan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kembali kita diundang untuk bersama-sama bergabung dalam ibadah streaming yang akan diadakan pada tanggal
25 Oktober 2020 pada pukul 10 pagi. Dan ibadah streaming akan standby pada pukul 9.45 menit. Saudara, mari siapkan hatimu untuk kita terus dilawat oleh Tuhan, diberkati, semakin bertumbuh dewasa dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan melayani minggu depan hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Mari saudara, nikmati berkat Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita bergabung bersama-sama, berdoa bersama-sama, menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan dalam ibadah doa malam yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2020 pada pukul 7:30 malam. Kita akan bersama-sama berdoa dan bergabung di Zoom yang akan melayani pada hari Jumat. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Boas, dan pemimpin pujian oleh Ibu Lia, pemain musik oleh Bapak Hadi, dan yang memegang admin Zoom adalah Saudara Nathan. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Doa syafaat yang pertama akan dinaikkan oleh Ibu Siska, dan doa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Ibu Andriana. Mari saudara, kita bersama-sama bergabung dalam ibadah doa malam. Kita mau semakin setia dalam doa-doa kita. Halo anak muda, tetap semangat, tetap antusias. Apa kabarnya anak-anak youth dan anak-anak teens Porta? Mari bersama-sama kita bergabung dalam ibadah youth dan teens yang diadakan di meeting Zoom pada tanggal 24 Oktober 2020 pada hari Sabtu pada pukul 7:30 malam. Mari anak-anak muda, jangan menjadi lesu, tapi tetap semangat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadilah generasi yang terakhir, generasi Yeremia, firman Tuhan dan sharing yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Mari pastikan setiap kalian semuanya anak-anak muda tetap miliki antusias dan jangan beri kesempatan pada kemalasan dan iblis. Biar Tuhan terus membangun imanmu. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan dengan penuh sukacita selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Tetap semangat, tetap bersukacita walaupun di masa sukar. Semakin bertambah usia, semakin mencintai Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Tetap semangat, jaga kebersihan, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang kita bisa memiliki kehidupan yang terus berpengaruh, menjadi orang-orang yang berdampak bagi sekeliling kita, di keluarga kita, di gereja kita, di komunitas kita, bahkan kita berdampak dan berpengaruh bagi bangsa kita. Menjadi orang-orang Kristen yang bisa be influence bagi setiap komunitas kita, bagi sekeliling kita. Itulah kerinduan Tuhan. Pada akhir ibadah kita pada hari ini, kita mau bersama-sama mengakhiri dengan doa. Dan sebelum saya menaikkan doa untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, kembali diingatkan kita tetap terus menjaga kesehatan kita. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, minum vitamin, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang bijaksana, menjaga kesehatan kita. Anak-anak muda, engkau memiliki imun yang lebih baik. Untuk itu kau juga harus jaga keluargamu, orang tuamu yang mungkin lebih lanjut usianya. Mungkin ada banyak anak-anak muda yang OTG, saudara. Nah, untuk itu mari anak-anak muda juga jaga kesehatanmu, miliki hikmat. Jangan pergi kemanapun kalau memang tidak berkepentingan. Dan juga diingatkan kepada seluruh jemaat, kita juga tetap dapat memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, membayar janji iman nasar kita dalam program kita kepada Ibu Siska dan Ibu Rosel, dan dapat ditransfer dengan masing-masing nomor rekening yang telah ditayangkan sebelum ibadah dimulai di dalam prelude. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami telah diberkati melalui ibadah streaming GBI Pondok Maharta hari ini. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Terlebih kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu Tuhan termeterai dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami bukan saja menjadi pendengar, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dedi Kurniawan Tuhan Yesus yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan dimanapun hamba-Mu berada, dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Biar kiranya Tuhan tanda shalom menyertai dalam setiap pelayanannya. Bapa di surga, Kau juga memberkati setiap para pelayan Tuhan yang telah terlibat dalam pelayanan streaming Tuhan pada hari ini. Baik song leader, singer, pemain musik, pemandu multimedia, dan termasuk Tuhan tim editing Tuhan, tim yang menyelenggarakan streaming Tuhan, penguploadan, Tuhan berkati mereka. Jadi payah mereka tidak akan sia-sia. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan bangsa negara Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam keadaan yang sukar Tuhan, dalam keadaan masa pandemi COVID-19 ini. Biar kiranya Tuhan berikan ketenangan kepada setiap Tuhan Yesus, seluruh warga Indonesia, agar mereka tidak cepat terprovokasi, termakan dengan hoaks yang ada. Namun mereka menjadi warga bangsa Indonesia yang memiliki cinta akan negara dan membela NKRI. Juga Tuhan Yesus, kami terus mensupport, mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, dalam terus Tuhan mengemban tugas tanggung jawabnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin Tuhan yang sedang dikerjakan Tuhan dan rencananya bulan November mungkin akan dapat Tuhan diberlakukan. Kami terus berdoa Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah doa malam Jumat minggu ini. Kami juga berdoa untuk ibadah streaming minggu depan. Biar kiranya kami tetap terus setia menjadi jemaat yang setia dengan gereja lokal, setia dalam beribadah walaupun melalui streaming. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah ini dan kami juga menyerahkan berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, baik yang berulang tahun di minggu ini maupun minggu ke depan. Tuhan berkati menjadi umat Tuhan yang terus berkemenangan. Mari saudara, angkat tanganmu, buka hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, kami semua di rumah yang mengangkat tangan. Sekarang, biarlah kiranya Kau terima berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, memberikan kekuatan kepada saya dan saudara, di masa yang sukar ini, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Sampai bertemu minggu depan.